Halo, Agung Ren hadir di Halal Mekah Forum. Ini adalah partisipasi internasional Agung Ren. Jadi kita ikut serta di dalam Mekah Halal Forum di Kota Mekah. Dihadiri oleh hampir 15 negara, terutama negara-negara yang tergabung oleh OKI. Agung Ren hadir untuk penyedia layanan transportasi di Indonesia, bekerja sama juga dengan operator-operator dari luar negeri. Tadi banyak kita diajak kerjasama untuk penyedia transportasi di Indonesia maupun di luar negeri, terutama dari operator-operator negara-negara OKI. Nanti kita lihat di dalam cukup banyak keseruan yang ada, cukup banyak juga permintaan yang ada. Nanti kita lihat juga ada beberapa speaker selama 3 hari ini. Satu hari ada 2 sampai dengan 3 speaker membicarakan seberapa besar industri halal yang ada di negara-negara OKI. Indonesia adalah salah satu industri halal terbesar di dunia yang menjadi tujuan dan destinasi dari berbagai macam negara. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan forum ini untuk bisa menjalin kerjasama yang lebih banyak, dan Agung Ren hadir untuk penyedia solusi terbaik buat transportasi di Indonesia, penyedia transportasi terbaik buat korporasi dan kebutuhan-kebutuhan perjalanan Anda. Nanti apa bagaimananya kita bisa lihat di dalam. Oke. Ya teman-teman, jadi dari berbagai macam booth ini teman-teman bisa ngelihat di sini ada booth Azerbaijan, di sini juga ada booth dari berbagai macam negara. Ini booth dari Turki, booth kita ada di sana. Jadi bisa teman-teman hampir seluruh daerah di sini itu dipenuhi oleh booth-booth yang ada. Kalau teman-teman lihat di sebagian sana ini adalah booth-booth yang menghadirkan produk-produk halal yang berasal dari berbagai macam negara, dan salah satu yang cukup banyak di kita adalah booth-booth dari Indonesia. Nanti kita lihat berbagai macam booth-nya di Indonesia. Yuk. Oke, jadi ini ada beberapa booth yang dari Indonesia. Ini perwakilan dari Kopi Pyro, dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yuk kita lihat lagi di sini. Jadi ini dari Kadin, dari Wonderful Indonesia. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, ini kalau ini dari Persami, bawa ada coklat, ada kayu gaharu, ada wedang uwuh dan lain sebagainya. Persami itu sendiri Persatuan Saudagar Muslim Indonesia. Nanti lebih jelasnya kita coba check out dengan Ibu Feni sebagai pengurus Persami. Yuk kita lihat lagi. Ini adalah booth kita, booth Agung Ren. Jadi kita adalah satu-satunya booth transportasi yang ada di acara venue ini.
Kalau kita lihat, Agung Ren adalah salah satu penyedia transportasi di Indonesia yang saat ini juga sudah mendunia. Kita kerjasama dengan Chambers of Arab, sehingga nanti para turis yang dari Arab juga bisa menggunakan kendaraan dan jasa kita di Indonesia. Yuk kita lihat lagi yang satu lagi. Yang ini adalah Dian Pelangi. Dian Pelangi adalah salah satu penyedia fashion hijab di Indonesia. Cukup terkenal, cukup besar, dan cukup baik. Biasa dengan keikutsertaan di Fashion Week di berbagai negara. Saat ini dia juga ikut di acara ini. Yuk, satu lagi. Nah, kalau ini adalah BPJPH. Dia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama. Nanti kita lihat apa dan bagaimananya. Dia adalah penyedia sertifikasi dari Indonesia. Nanti apa bagaimananya kita bisa cek lebih lanjut. Saudi Arabia we produce food and even we have the ready-to-eat meals products. In here? In Saudi Arabia. In Saudi Arabia, okay. This is, for example, our manufacturing facility. Oh, it's very big. Yeah. It's very big. Yeah, it's very big. Okay. This is our facility. Okay. So we're looking forward to work together. Yeah, we actually Agung is one big company in Indonesia. Is Agung Group. We also have Porang. Do you know Porang? It's Oran is Nafar. Yeah. Porang in Indonesia. We have a very big plantation in Lombok, and we provide the Porang powder in Indonesia. MashaAllah. Yeah. So we have quite many business, but our main business is transportation. We have vehicles, we have vessel. This is our brochure. We provide a vehicle with our Arabic-speaking driver in Indonesia. Yeah. We have from east to west the representative office, and we also have about 7,000 vehicles in Indonesia. We also provide 1,000 vehicles for government. So maybe you can keep this. It's already in Arabic. Very kind of you. Yeah, but we have also the souvenirs. Sorry. Thank you very much. Terima kasih. Very kind Terima of kasih. you. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Say hello. Ya, oke. Yuk kita lihat lebih jelas. Ini adalah beberapa foto-foto dari sejarah kota Mekah. Kalau kita lihat ke dalam, ini agak sedikit lebih dekat. Ini pembangunan kota Mekah, terutama di daerah sekitar Masjidil Haram. Kebetulan kita tinggal selama seminggu ini di hotel di sini, dekat Zamzam Tower, Masya Allah. Dari hotel ke Ka'bah ini sangat dekat sekali, cuma jarak 130 meter. Jadi setiap kali sholat kita bisa langsung turun ke bawah, bisa langsung sholat. Satu lagi yang menarik adalah ini adalah pintu Ka'bah yang saat ini ada. Jadi ini juga ada beberapa pintu Ka'bah yang dibuka, ada beberapa saat di dalam beberapa tahun dia membuka pintu Ka'bah. Satu lagi yang mau saya sampaikan. Nah, ini di Madinah. Nanti kita juga di Madinah ada beberapa footage yang mau kita ambil untuk kita bisa lihat lebih lanjutnya. Oke, jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui dari zaman dulu, ini adalah kota Mekah yang memang dari zaman dulu itu, ini kota di tengah gurun, jadi banyak sekali pilgrimage yang datang ke kota Mekah untuk melakukan ritual umroh maupun haji. Ini adalah beberapa foto dari zaman dulu yang masih tersimpan sampai saat ini. Nah, ini juga adalah lokasi di Mekah di mana zaman dulu itu fasilitas dan ketersediaan air juga ketersediaan makanan juga masih sangat sedikit. Jadi banyak dari penduduk Mekah sangat berharap dari para pendatang yang berziarah untuk umroh dan haji membawa makanan dan meningkatkan perekonomian di Mekah sendiri. Jadi yang unik adalah tadi ada mutawif kita Pak Ustadz menyampaikan bahwa dari zaman dulu itu sering sekali para penduduk di Mekah itu berharap dari kedatangan dari para peziarah, terutama dari peziarah di Indonesia yang membawa makanan, minuman, dan banyak adalah gambar sekitar tahun 1900-an awal di mana Ka'bah, Hijr Ismail dan lain sebagainya masih cukup banyak.
bangunan di tengah. Saat ini bangunan ini sudah tidak ada, tapi lebih ke arah simbolis karena ada pembesaran dari Masjidil Haram. Jadi zaman dulu ini adalah diorama dan situasi salah satu foto tertua yang bisa di-capture dari sejarah kondisi keadaan Ka'bah zaman dulu. Masya Allah. Oke, jadi di dalam sini juga kalau kita bisa lihat di sini ada live cooking show yang mana dari berbagai negara, ada Ukraine, ada Uzbekistan, ada Brazil, ada berbagai negara menyajikan dan memasak makanan khas halal dari masing-masing negaranya. Kita juga berharap dari Indonesia juga yang cukup banyak beragam makanannya bisa showing di live cooking show ini. Jadi ini cukup menarik dan banyak juga penggemarnya. Kita kebetulan take footage ini masih pagi, jadi masih cukup sepi. Oke, ini adalah salah satu booth Thailand. Ini agak menarik karena Thailand sendiri juga bukan negara Muslim, tapi yang menarik dari sini cukup banyak ragam makanan halal, kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam yang ada di Thailand. Jadi kalau kita lihat sendiri, di sini adalah booth-nya Thailand dan cukup banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti dan kita perhatikan. Dan kalau kita lihat di sebelah sana, ke sini, ini adalah booth-nya Brazil. Jadi teman-teman bisa lihat cukup banyak dari berbagai macam hoki, total mungkin hampir 30 negara, tapi yang ikut serta sekitar 15-an negara yang ikut serta di konvensi halal di Mekah ini. Nanti kita lihat ada beberapa wawancara yang kita lakukan supaya bisa kita lebih tahu lebih detail seperti apa dan bagaimananya.